tidak ada lagi. Itu bukan itu Dan Bang, bukan itu, unclean spirit itu Bang. Kita harus, nah makanya terus kita harus apa itu? bedakan spesifikasinya. Itu ya bisa mungkin orang-orang iseng lempar ke situ atau bilang guna-guna. Harus dibedakan yang namanya unclean spirit sama guna-guna sama santet. Ini beda jauh Bang. Kalaupun itu unclean spirit, masa unclean spirit masuk ke ulat? Kan nggak mungkin. Berarti unclean spirit abal-abal itu Bang. Nggak ada kekuatannya. Makanya, Gitu loh. makanya Itu dia bukan unclean takut, spirit. paman paman di studio. Dia takut dengan salib yang dituduh ada jin kafir loh. Coba bayangkan itu. Setan takut sama setan coba. Iya. Kalau unclean spirit itu kayak ini loh Bang. Contohnya ada Jadi gitu loh gini kan. ya. Jadi gini Harimau Bung Gia. macan gitu masuk gitu loh. Nah, Jadi begini gitu kan Bung Gia. kekuatan macan. Nah, itu Paman Bang. Suto mungkin tanggapi dulu, Paman Suto, kasihan belum belum ada suara nih Paman Suto. Nanti Sedikit dulu. sedikit Paman aja, Suto. sedikit aja Iya, Bro Gia. iya Sedikit silakan. Bang. Pak Desuto mohon izin ya. Jadi gini, itu kan kategori fisika dan metafisika. Pembuktian secara metafisika menjadi fisika itu ada. Itu. Nah, itu seperti di panggung. Di panggung itu dengan lampu yang terang. Nah, di situ ada penari. Penari ini ada yang berjubah hitam dan berjubah putih. Gitu, menari bersama. Nah, ketika dimatikan, yang terlihat hanya penari yang putih. Yang hitam itu, tadi kan waktu dinyalakan ada. Karena gelap, yang hitam itu tidak kelihatan. Itulah pembuktian metafisika menjadi fisika. Yang artinya, sama juga dengan istilahnya Hawa, ya, di dalam kejadian itu, di mana Hawa itu digoda oleh itu tadi, ular tua itu. Itu kan asal usulnya dari sana. Yang artinya, kita harus menolak itu. Ya. Terima kasih, lanjut Pak Desuto. Berkah dalam Pak Gini De. loh Om, saya balas dulu Om. Saya kebetulan tadi kan berbeda dengan Om. Saya penyembah patung. Saya nggak menolak itu, tapi nggak datang-datang Om. Gimana kira-kira itu Om? Saya pengen tahu gitu loh. Jangan dikasih unclean spirit abal-abal ya. Saya nggak suka gitu loh. Kalau itu kan kalau apa namanya yang Om Kalau maksud memang benar diceritakan eh Om tadi eh, metafisika lah memang itulah coba loh, gimana bukan itu caranya? rumusan. Itu rumusannya, rumusan metafisika dan fisika menjadi fisika seperti apa harus dipahami di sini. Nah, kalau Nggak untuk ada teori itu membuktikan, Bang. Itu hanya itu aja Bang, karang-karangan aja itu. Kalau memang ada nah kirim sama saya itu Bang, biar saya sambut Bang. teori metafisika menjadi fisika itu ada. Nah, kalau yang diketahui oleh Om The Studio, bagaimana menciptakan metafisika menjadi fisika? Itu. Jadi transmisi dalam bahasanya seperti itu gitu loh. Tetapi kalau untuk yang Om maksud spiritual apa namanya unclean spirit itu, ya saya nggak ngerti itu. Tetapi Iya. ada. Bentuknya seperti apa tidak tahu, tetapi ada. Nah, itu Dan kita ngarang harus kan. menolak itu, gitu. Kebetulan saya kan tadi udah bersaksi di kampung saya itu ada itu patung apa itu di tongkat itu leluhur-leluhur itu bersemayam dan kalau dipanggil datang tapi datang dia Itu pakai masuknya, bahasa yang totok zaman dulu. iya, itu masuknya Nah, apa? Metafisika, Om. Itu yang saya maksud. kita Itu nggak ngerti di metafisika. kampung Bang metafisika atau apalah pokoknya leluhur kita yang datang Bang gitu loh. Kita minta Ya, untuk metafisika mengobatin itu yang contohnya ada tidak itu. metafisika itu tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Untuk menjadi terlihat oleh mata, pembuktiannya seperti itu tadi. Gitu loh, Om. Memang tidak akan Tapi dia terlihat ngasih karena Bang, kasat mata. ngasih dia Bang. Kenapa? Dia Kenapa? ngasih apa yang kita minta dia ngasih memberi. Contohnya Iya, gini loh Bang. makanya, tetapi kan kasat mata kan tidak terlihat kan? Tidak terlihat kan? Tetapi nyata memberikan kan gitu. Ya, Fisikanya. Nah, itu maksud saya. Cuman kita kan nggak tahu namanya metafisika itu bentuknya seperti apa. Dan kita, kalau yang jahatnya itu harus ditolak gitu. Roh itu kan metafisika. jadi maksudnya siapa ini si Manantai ini Gila itu mah. anti spiritnya gimana itu nggak ngarang-ngarang gitu loh. Anti spirit itu dia ratakan semuanya yang masuk ke patung itu yang Namanya, jahat-jahat roh jahat gitu loh. Dia masukin gitu loh. maksud justru itu namanya unclean kan. Kalau dia kan unclean. Unclean itu kan Nah, roh jahat, roh kotor lah gitu. Yang tidak bersih lah gitu. Nah, itulah yang aneh kan gitu.
Itu saya Lanjut, kira lanjut. karena tidak pakai bike clean. Ya Iya. silakan Paman. Abal-abal, berarti abal-abal Bang. Abal-abal lah itu. Abal-abal. Iya, harus pakai bike clean tuh. Ya silakan Paman The Black Tiger atau Paman Suto dari tadi menunggu ini. Berkat dalam dulu Paman Berkat Harimau dalam, Hitam Paman, dan silakan. Paman Studio dan Bro Direktur dan Bro Dia. Damai Kristus Pade. Unclean spirit itu kan bentuknya roh. Roh itu tidak mungkin masuk ke benda mati. Harus masuk kepada yang mempunyai kehidupan. Seperti dalam Bible, Tuhan Yesus waktu mengusir Helium itu kan diusir ke babi. Begitu juga yang masuk di tanah Gerasa, ya, betul. Masuk ke tubuhnya Rasul Yudas Iskariot. Jadi yang dipengaruhi itu jiwa. Nah, seperti kita manusia sudah diingatkan sama Tuhan Yesus, lepaskanlah kekhawatiranmu. Ingat, lepaskanlah kekhawatiranmu. Tapi kalau kita khawatir, itu pengaruh dari unclean spirit yang masuk ke jiwa kita, masuk ke tubuh kita, ke dagingan kita. Sebagai contoh, saya seorang host, memerlukan suara yang bagus. Ternyata pita suara kita diganggu oleh unclean spirit. Khawatir saya. Wah, penghasilan saya akan jatuh. Kontrak-kontrak yang sudah kata sign akan dibatalin. Ini merasa khawatir kita. Justru waktu merasa khawatir itulah unclean spirit ada di dalam tubuh manusia yang khawatir itu tadi. Gitu. Nah, saya mau memberikan kesaksian juga. Tahun 1989, saya baru married sekitar 2 bulan atau 1 bulan setengah. Ada orang dari Jawa mengikut adiknya. Ini ibu-ibu janda. Ikut adiknya. Dia tengkar sama adik iparnya. Datang ke rumah. Yang ngeluh sama istri sudah 3 hari tidak makan. Langsung kasih makan. Begitu cerita-cerita. Nanti sore makannya gimana ya? Nggak tahu nih. Begitu dia pamitan mau pulang, saya panggil istri, "Mah, masih ada beras?" "Beras tinggal 4 kilo ya Pak. Ini masih tanggal 19-20, masih 10 harian lagi. Udah, bagi 2. Sayur di kulkas ada enggak?" "Ya ada, bagi 2 semua." "Terus kita nanti gimana? Kita orang yang sehat. Meskipun kita tidak punya duit, masih ada yang diharapkan bulan depan akan dapat gaji kita. Masa kita pengantin baru pinjem, udahlah kita pasrah aja, kasih separuh-separuh semua." Orang pulang sekitar jam 5-an, tidak perlu pakai lama, sekitar setengah 8 malam, adik saya dari kampung datang bawa beras 1 karung 25 kilo. Nah itu dari 25 kilo bisa ditukar ke warung sebagian untuk beli sayuran. Jadi kita kalau percaya sama Tuhan Yesus harus total, jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya Tuhan Yesus setengah-setengah, itu kesempatan unclean spirit masuk mempengaruhi kepada pola pikir kita atau jiwa kita. Jadi unclean spirit tidak mungkin masuk ke benda mati. Bagaimana dia menggerakkannya? Bagaimana dia akan mempengaruhinya caranya? Masih mending kalau ada pohon hidup. Dia menggerakkannya bersama-sama adanya angin. Anginnya diputar, bunyi wuk. Mana si Dwi? Mana si studio? Nah, jadi dikira ada di dalam pohon. Itu. Tapi
itu suaranya tidak jelas seperti yang saya sampaikan ini, unclean spiritnya, tapi orangnya menafsirkannya begitu. Jadi kalau kita percaya sama Holy Spirit, jangan setengah-setengah. Harus total, full. Kalau kita setengah-setengah masih ngasih kesempatan yang setengah ruang itu untuk dimasukin oleh unclean spirit. Jadi kadang orang melakukan dirinya sendiri, tapi ditempelkan ke orang lain. Itu sifatnya unclean spirit. Sebetulnya yang kena unclean spirit diriannya sendiri, tapi menempelkan sama orang lain. Padahal yang khawatir itu dirinya dia sendiri, tapi menempelkan ke patung-patung itu. Lebih bagus, kalau mau menafsirkan unclean spirit, itu kalau ada orang yang ngomong kasar, ngomong fitnah, nah itu di tubuhnya ada unclean spirit yang mengikutin itu. Karena kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, harus taat, setia, jujur. Tapi kalau dia sudah tidak jujur, berarti itu kemasukan unclean spirit. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu kan berbuat bohong karena kemasukan unclean spirit. Jadi kita jangan terjebak dengan unclean spirit masuk dalam benda-benda mati. Itu nonsen itu kalau menurut saya. Saya potong dulu ya. Pak Suto. Saya potong, sorry, maaf. Kebetulan saya kan berbeda dengan kawan-kawan dari tadi saya bilang. Pak Suto tolong dibedakan spesifikasinya menurut Pak Suto. Roh leluhur kita itu yang bisa dipanggil itu memang nyata bisa masuk ke patung-patung.